masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Anda masih bersama saya Cak Masita. Kita beralih ke program selanjutnya Labuan Bajo. Pagi ini kami sudah siapkan ya 2 topik untuk Anda. Kita mulai dengan topik KPAD Manggarai merilis ratusan warga Manggarai terpapar HIV/AIDS. Dan pendengar, topik ini kita sudah terhubung melalui line telepon bersama Pak Kosmas Takung, Sekretaris KPAD Kabupaten Manggarai. Pendengar dan juga pemirsa RRI Labuan Bajo, kasus HIV/AIDS masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Manggarai. Berdasarkan data terbaru dari Komisi Penanggulangan AIDS KPAD Manggarai, tercatat ratusan warga terpapar HIV/AIDS sejak tahun 2011 hingga 2025. Dan pendengar, untuk mengetahui lebih jauh ya mengenai kondisi ini dan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah, kami sudah bersama dengan Pak Kosmas pagi hari ini. Pak Kosmas, selamat pagi. Selamat pagi, ya. Selamat pagi, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih RRI Labuan Bajo yang membantu kami mempublikasi semangat pemerintah Kabupaten Manggarai memerangi HIV/AIDS itu ya. Iya, Pak, bisa dijelaskan seperti apa Pak data terbaru kasus HIV/AIDS di Kabupaten Manggarai hingga tahun 2025 ini Pak? Baik, ini maaf, saya omong dengan siapa ini? Ecak Pak. Ecak. Terima kasih Mbak Ecak. Ini data terbaru Kabupaten Manggarai sampai dengan Juni 2025, Manggarai itu jumlah ODIF orang dengan HIV sebesar 26 ya, 26. Iya. Ya, 26. Dan itu terdiri dari Manggarai 7, 9, 16, 19 orang. Manggarai Barat juga ada pengobatannya ke sini 2 orang. Manggarai Timur 2 orang ya. 2 orang. Rujuk masuk 3. Sehingga jumlah mereka 26. 26 orang. Iya. Iya. Pak, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, Bapak ya, apakah ada tren peningkatan kasus yang cukup signifikan? Untuk sementara karena data terakhir yang saya publikasi itu Mbak Eca, itu data sampai Juni tahun 2025. Tahun 2024 data sampai Desember itu ada 67 terdiri dari Manggarai 51, Manggarai Barat 5, Manggarai Timur 7, rujuk masuk 4, sehingga datanya 67. Dengan demikian artinya untuk sementara ya, sebenarnya menurun ini. Tapi kalau kita lihat nanti kondisi akhir sampai Desember, karena data kita selalu pada akhir Desember baru bisa dilaporkan final gitu. Iya. Ya. Jadi 67 tahun 2024 itu dari tadi Manggarai 51, Manggarai Barat 5, Manggarai Timur 7 dan rujuk masuk 4 ya. Iya. Pak, dari jumlah yang ada yang paling banyak itu laki-laki atau perempuan Pak? Terima kasih. Laki-laki yang paling banyak ya. Oke. Iya. Laki-laki yang paling banyak. Apa faktor yang paling mempengaruhi kondisi ini kira-kira Pak? Baik, begini. Umumnya kita di Manggarai
migrasi ke cari tempat kerja. Jadi migrasi kita Manggarai itu migrannya itu ke Malaysia dan Kalimantan. Jadi laki-laki yang pergi ngopala, pergi cari kerja di sana, lalu tinggalkan istri dan anak di sini. Bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Lalu setelah mereka pulang, mereka membawa ini penyakit ini. Dan akhirnya berkembang ke istri. Karena terus terang penularan HIV ini kan pertama lewat cairan sperma dengan cairan vagina ya. Kemudian ASI, kemudian darah gitu. Jadi data saya menunjukkan para migran yang kembali dari Malaysia dan Kalimantan yang menyebabkan jumlah ODIF laki-laki itu besar, tinggi itu. Iya. Pak, bagaimana peran KPAD akhirnya bersama instansi dan lembaga lain dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Manggarai, Pak? Terima kasih Mbak Eca. Gini, KPAD itu sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Manggarai. Jadi kami hanya melaksanakan visi misi Bupati Manggarai. Salah satu visi Bupati Manggarai ini kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraannya antara lain adalah kesehatan. Jadi kami bantu pemerintah Kabupaten Bupati Manggarai memerangi HIV/AIDS ini ke semua lapisan masyarakat. Desa, kelurahan, sekolah, kecamatan, bahkan instansi-instansi di Kabupaten Manggarai. Gitu. Iya. Apakah sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah juga menjadi bagian dari upaya pencegahan, Pak? Mengingat pentingnya pemahaman sejak dini. Sudah ada tidak, Pak, sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir yang dilakukan oleh KPAD ke sekolah-sekolah di Kabupaten Manggarai, Pak? Terima kasih, Mbak Eca. Gini, kami masuk KPAD itu tahun 2021 ya, tahun kelima sekarang. Jadi kami bekerja sama dengan sekolah itu SMA SMK terutama SMA SMK. TK SD SMP ini kan belum bisa omong tentang kesehatan reproduksi. Tapi kita lebih fokus ke SMA dan SMK. Dan upaya ini kita laksanakan setiap tahun. Dan luar biasa sambutan guru sekolah menerima KPAD sangat luar biasa. Mereka sangat antusias menerima kami di sekolah-sekolah untuk memerangi epidemi HIV/AIDS ini. Ya. Oke, Pak, sejauh ini apa tantangan terbesar Pak Kosmas dari KPAD di lapangan dalam mengedukasi masyarakat tentang HIV/AIDS ini? Sejauh ini ada tidak Pak tantangan terbesar KPAD di lapangan dalam mengedukasi masyarakat tentang HIV/AIDS ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Eca, terima kasih. Tantangannya tidak sedikit ya. Soal tadi itu migrasi ya. Penduduk Manggarai itu banyak ke Malaysia, ke Kalimantan. Jadi sulit mengedukasi orang-orang seperti ini. Lalu ini hal pribadi ya, hal pribadi. Lalu tantangan lain ya soal Medan ya, Medan. Tapi kami sangat senang Bupati Manggarai, Wakil Bupati Manggarai, pemerintah Kabupaten Manggarai selalu memotivasi kami dengan membackup sejumlah program, sejumlah dana sehingga KPAD bisa fasilitasi ya memerangi HIV/AIDS ini. Dan kita juga berterima kasih sekolah-sekolah, terlebih guru kita dorong dan mereka laksanakan untuk perangi HIV/AIDS ini di sekolah masing-masing, juga di kalangan guru. Itu karena ada beberapa indikasi beberapa guru juga
mengalami ini. Oke, guru juga, menyasar ke guru juga ya Pak ya? Ya, ya. Oke, baik. Pak, terakhir pesan yang mungkin ingin disampaikan untuk masyarakat Manggarai agar ikut berperan aktif ya dalam pencegahan dan tidak memberikan stigma tentunya untuk orang dengan HIV/AIDS ini Pak. Oke, terima kasih Mbak Eca. Jadi kita semangat Trisero, semangat Indonesia untuk perangi HIV/AIDS itu tidak ada lagi yang meninggal karena HIV/AIDS, tidak ada ODIF baru, tidak ada stigma. Ini kita dorong ya, kita dorong ke masyarakat luas, ke pemerintah, kecamatan. Jadi kita bikin, saya sebagai sekretaris Mbak Eca selalu dorong para camat untuk menggunakan teknologi. Sekarang bisa misalnya dengan Meta AI, Chat GPT, untuk mereka melihat bagaimana tanda-tanda orang HIV. Lalu berikut mereka bisa melihat, mendata kondisi rakyat masing-masing. Nah, jadi ini senjata yang saya gunakan sekarang dengan menggunakan dorong para camat, para lurah, kepala desa, gunakan IT, buka Meta AI, buka Chat GPT, coba lihat apa tanda-tanda gejala orang HIV. Lalu coba mereka melihat ke masyarakat dan informasikan ini. Terus terang bahwa memang kita dorong supaya Trisero itu harus berkembang bagus ya. Terlebih menyangkut stigma ya, stigma. Jangan-jangan misalnya Pak Camat atau Kepala Desa Lurah ketemu orang gejala HIV/AIDS, langsung dia vonis, kau nih gejala HIV/AIDS. Jangan. Panggil dia, bisik dia, tolong kamu lebih bagusnya periksakan darah di Rumah Sakit Umum Ruteng. Dan yang karena menentukan HIV/AIDS itu kan Rumah Sakit Umum Ruteng dengan melihat periksa darah putih terutama ya, Mbak Eca ya. Baik. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kosma. Sayang sekali waktunya. Iya, sudah berakhir begitu ya. Semoga ada kesempatan lain lagi untuk kita membahas ini lebih jauh ya Pak Kosmas ya. Terima kasih Mbak Eca, luar biasa membantu KPAD Manggarai mempublikasi tentang memerangi HIV/AIDS di Kabupaten Manggarai. Iya, terima kasih masih menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo ya pagi hari ini yang mungkin pagi ini sepertinya harus memulai beraktivitas begitu ya Pak Kosmas ya. Oke. Baik, dan tentunya harapan kita bersama bahwa semoga upaya KPAD Manggarai bersama pemerintah dan masyarakat dapat terus memperkuat kesadaran tentang pentingnya pencegahan HIV/AIDS begitu ya Pak. Dan untuk kita semua mari bersama kita wujudkan masyarakat yang sehat, bebas dan juga jauh dari diskriminasi begitu ya, dan peduli sesama. Terima kasih. Menuju Trisero begitu Mbak Eca. Menuju Trisero. Trisero ya. Baik. Salam sukses Pak. Selamat pagi. Sampai jumpa. Selamat pagi Mbak Eca. Selamat. Terima kasih banyak RRI Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.